proses pertama kan saya jodohin kambing yang biasa-biasa juga hasilnya hampir dikatakan zong kan. Zong. Yang namanya beternak itu nggak ada enaknya mas, semuanya susah. Berarti asalnya emang Sawung Galih ini bukan kambing jawara, bukan? Bukan mas, bukan. Yang Sawung Galih belinya 42,5 juta. 42,5. Jangan mau jual? Waktu itu kalau mau ada yang beli 20 juta aja saya kasih mas. Jadi kambing bagus karena memang dasarnya bagus, dengan kambing bagus karena perawatan beda mas. Memang benar kambing bagus dikawinkan dengan kambing bagus, hasilnya belum tentu bagus. Bahkan kalau saya menarik kesimpulan, nggak akan bakal bagus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel saya Jenderal Tani. Dan di kesempatan kali ini saya mau puas-puasin mumpung lagi di tempatnya beliau. Kita ngobrol-ngobrol, kita kulik juga kiat-kiat breeding dan sebagainya, pengalaman-pengalaman beliau selama di dunia kambing, khususnya kambing kontes ini seperti apa. Sebelum kita lanjut, kalau suka video ini seperti biasa jangan lupa untuk di like, kalau nggak suka di dislike nggak apa-apa. Jangan lupa juga untuk di-share di komentarnya, juga untuk di-subscribe supaya ketinggalan perjalanan Jenderal Tani selanjutnya. Ini saya senang banget kalau ngobrol dengan orang-orang seperti beliau ini. Saya biasanya awet gitu Pak, mungkin soalnya saya suka nyerocos nanya. Ini apa ya? Mungkin berbagi pengalaman karena kan kita sudah tadi backgroundnya jenengan waktu terjun pertama kali jenengan cerita, dan sekarang pengalaman selama beternak apa aja yang dialami? Yang saya alami selama beternak ini banyak sukanya juga banyak dukanya mas. Pasti itu pasti. Ya. Jadi menurut pengalaman saya, yang namanya beternak itu, yang namanya yang dipelihara binatang hidup ya mas, pasti akan terjadi banyak permasalahan. Iya. Ya. Walaupun cara beternak kita sudah benar, cara makanannya udah benar, cara merawatnya udah benar, pasti akan muncul permasalahan-permasalahan yang ada. Mulai dari penyakit dan sebagainya. Penyakit dan sebagainya, otomatis. Jadi kalau yang namanya binatang itu ya sakit, ya mati, ya itulah kan. Cuma kan bagaimana cara kita menanggulanginya yang menanggulangi dan menyikapi hal seperti itu. Jadi yang namanya beternak itu nggak ada enaknya mas, semuanya susah sebetulnya. Nggak ada enaknya, bener. Jadi para pemula yang kepingin memulai harus memandangnya berpikirnya jangan dicerita yang enaknya saja. Di balik itu kan pasti ada proses jatuh bangun. Nah itu jatuh bangunnya ya ini salah satu yang akan saya ceritakan itu mas. Pertama kali saya breeding setelah saya beli Sawung Galih ini mas, itu apa yang terjadi? Nggak seperti yang dibayangkan orang-orang mas, nggak seperti yang dilihat orang-orang. Sawung Galih sekarang berkembang di mana-mana. Itu prosesnya, waduh, tentu berdarah-darah. Satu contoh begini, dulu saya pertama kali breeding ke Sawung Galih itu tak kawinkan dengan induk yang biasa-biasa mas. Dalam tanda kutip biasanya, tapi PE atau? PE. PE dalam ya istilah di angka harga 5 juta sampai 7 juta. Iya, tapi bukan biasa, bukan jenis ras kambing lain kan? Bukan. Nah, itu hasilnya apa mas? Jelek semua. Jelek semua. Anak Sawung Galih itu. Iya. Saya jualin anak Sawung Galih itu di angka 2 juta, 1.700.000, itu umur 3 bulan sampai 4 bulan loh mas. Ya bisa dibayangkan. Saya sebetulnya sudah hampir putus asa, sudah hampir berhenti itu main kambing. Itu berarti termasuk titik terendahnya Pak Mugi di situ? Iya. Sudah beli kambing mahal-mahal, ngeluarin anak jelek-jelek. Karena apa, kupingnya nggak bener, kepalanya nggak bener, cuma tampak di posturnya bagus-bagus memang. Cuma kalau di titik kepala dan telinga nggak bagus, kan di penjualan nggak bakalan bagus mas. Siapa yang mau beli? Iya betul. Malah jatuhnya nanti hanya ke kambing jumbo. Ke kambing kurban. Terus pernah saya tak tekati mas, saya beli induk istimewa, sering juara kontes. Belinya sudah juara berarti? Udah, pulang juara tak beli mas.
Harapan saya kan kambing bagus, tak kawinkan dengan sawung galih, nanti hasilnya akan bagus. Lah setelah saya beli itu mahal, saya belinya lebih dari 40 juta mas, supaya hampir setara dengan sawung galih itu sendiri. Itu? Iya. Itu Doro atau sudah laktasi 1? Laktasi 1. Hampir kayak sawung galih. Iya, harganya iya. Waktu itu memang mendominasi, sering juara itu. Harapan saya kan anaknya nanti akan bagus, karena saya proses pertama kan saya jodohin kambing yang biasa-biasa juga hasilnya hampir dikatakan zong kan. Iya, ya mungkin dia cetak posturnya, tapi kalau seninya malah enggak ketemu. Hasilnya apa mas? Setelah saya kawinkan, saya tunggu zong juga. Nah, dari pengalaman ini saya menarik kesimpulan. Saya menarik kesimpulan ini, saya belajar ini dari kambing-kambing, bukan dari kambing saya, kambing-kambing zaman dulu. Dulu pernah ada kambing bagus lah, waktu itu nggak ada lawan. Sampai sekarang pun saya melihat juga nggak ada kambing yang seperti itu. Kita nggak usah sebut nama. Saya lihat beranak 2 kali, hasil anaknya jelek-jelek mas. Iya. Terus ada saya contoh kambing lain, hasilnya kambing-kambing dingin, yo biasa-biasa saja. Tapi sering bermunculan kambing bagus berasal dari anakan yang kambing biasa. Fenomena itu sering terjadi juga. Sering terjadi di sini, sering terjadi. Disitulah saya belajar, mas. Belajar di situ. Artinya apa? Memang benar kambing bagus dikawinkan dengan kambing bagus, hasilnya belum tentu bagus. Bahkan kalau saya menarik kesimpulan, nggak akan bakal bagus. Karena dia genetik puncak semua, mas. Oh ya, ini ilmu nih teman-teman. Jadi kambing kalau sudah di puncak performanya, iya, itu jangan dikawinkan dengan kambing yang sama-sama puncak performanya. Bisa, seandainya bisa bagus itu memang karena dasarnya memang bagus. Tapi yang saya lihat pengalaman saya jarang sekali itu kambing yang. Kecuali keluar nanti dicucu. Biasanya iya, biasanya akan menurun, anaknya akan menurun dulu. Nanti entah dicucu, entah dicucit, entah di apa, dia akan muncul lagi. Biasanya seperti itu. Berarti kalau kambing bagus tadi itu sawung galih itu ketemu si betina tadi ini keluar sesuai harapannya, udah dicucu atau gimana? Udah dicucu mas, itu apa namanya, anak pertama jelek mas, tak jual 7 juta, jantan tak jual, tak namanya Morris, tak jual 7 juta aja nggak lunas. Masya Allah. Nggak lunas karena tak ambil balik lagi mas. Setelah dewasa tak ambil balik lagi, tak buat pejantan di rumah lah. Saya ini dari Morris ini tak pelajari, tak ambil anakannya, kok anakannya lebih meningkat, lebih bagus. Termasuk kalau di saya kan tak sisakan itu seperti tarantula. Tarantulanya anak Morris. Anak Morris, ya. Nah itu kok hasilnya lebih bagus. Dari anak-anak tarantula ini juga tak kali hasilnya lebih bagus lagi, akan meningkat lagi. Keluar tabah. Nah artinya apa? Kita menarik kesimpulan bahwa grafik breeding itu seperti gunung, terus akan menurun, terus akan naik lagi seperti gelombang. Iya. Nah itu artinya kita belajar mengemix atau mengawinkan kambing, disitulah itu mas kunci. Terus saya selama ini kalau kepengen kontes nggak beli mas, semua hasil saya sendiri. Nah karena itu kan mempelajari, oh ini besok akan seperti ini, besok akan seperti itu sudah bisa ketebak karena grafik itu sendiri. Iya, tapi untuk sampai ke titik itu dan nggak semua orang bisa kalau menurut saya, karena itu perlu insting yang kuat sepertinya. Insting feeling dan titen mas, ilmu titen. Iya. Ilmu titen. Iya. Soalnya kalau kayak gitu ya, misalkan saya punya pejantan dan punya betina, kalau sekarang orang sih ya mohon maaf dalam tanda kutip, mereka sudah bisa memprediksi kalau saya bilang sih prediksi omong kosong, karena yang keluarnya mungkin memang ya sesuai prediksi, yang satu enggak, dan begitu kita tanya yang enggak sesuai prediksinya ini pasti nanti akan ada pembenaran sendiri lagi. Jadi diselimurin ke sana, selimurin ke sini.
Itu karena kalau saya sih seperti itu karena terpengaruh trik dagang sih mas. Iya kan? Iya. Dagelan pasar. Iya, iya. Makanya kalau saya kan apal bener mas. Saya belajar main di kambing ini dari pangkal sampai ekor, ibaratnya dari pangkal sampai ekor kan saya pelajari betul-betul mas. Saya pelajari betul-betul dengan cara saya sendiri. Kan di masing-masing kandang kan berbeda-beda caranya mas. Iya, betul. Cara belajarnya berbeda-beda, makanya ilmu di kambing ini nggak ada yang sama, semuanya berbeda-beda. Menurut pengalaman mereka masing-masing. Mungkin kalau materi boleh lah. Materi boleh, ya. Cuman kalau untuk pengaplikasian dan macam-macamnya kan ya, nggak mungkin sama. Cara saya itu akan beda dengan cara orang lain yang jelas. Pasti. Karena menurut pengalaman mereka masing-masing. Pasti. Iya. Dan kalaupun pengalaman Pak Mugi saya tiru misalkan. Iya, belum tentu bisa. Iya, betul, bisa. Betul. Jadi walaupun sekali. saya sekolah sudah di Pak Mugi ini, cara kasarannya sudah puluhan tahun. Saya tahu-tahu saya keluar beternak sendiri, belum tentu. Belum tentu diaplikasikan. Bisa tepat. Bisa tepat sasaran, bisa. Oh ya, by the way kita kembali lagi ke Saung Galih ini, masih ingat nggak Pak Mugi? Anak, tapi kita bicara anak-anak Saung Galih yang beredar di luar, mungkin kita bisa sebut nama kambingnya aja. Yang masih ada dalam ingatan, yang mengeluarkan anak cucu sampai boncer, dan hingga hari ini saya pun punya sebetulnya. Masih ingat nggak nama-nama kambing yang dicetak sama kalau yang awal-awal kita beternak seperti Bayu Seto, terus saya sendiri malah sudah lupa mas. Saking lama. Iya. Kalau yang baru-baru ini saya sudah sampai anak cucu itu sudah nggak ingat lagi. Cuma bentuk fisiknya masih tetap ada SG-nya masih nganu. Anaknya Saung Galih ya, yang di luar anaknya aja kita ngomong, masih ingat nggak? Yang di luar Bayu Seto, Moreno. Baja hitam. Iya, terus apalagi ya, ada lagi Junior itu dulu. Junior. Udah lupa mas. Jaguar, ya. Jaguar itu malah saya jualnya ini, jual buntingan itu dulu mas. Itu bukan kelahiran di sini. Saya beli kambing betina, tak kawin itu kalau si Jaguar itu awal-awal itu baru tahap pertama kita membreeding itu mas. Itu malah yang awal-awal itu. Malah Jaguar angkatan pertama itu Jaguar, terus yang diberi Supriwat Lintang itu siapa namanya, Gagak Rimang itu, seangkatan itu. Satu angkatan sama Dara Jingga bukan? Dara Jingga lebih tua lagi. Malah lebih atasnya lagi. Dara Jingga anak pertama kita mas. Anak pertama dari Saung Galih. Dara Jingga ada lagi yang bagus ini dulu di tempat di Blitar. Di tempatnya Mbah Rodi dulu. Terus kalau nggak salah dibeli Pak Agus Triyono, terus sekarang nggak tahu betina dulu. Di Malang ada nggak? Kebanyakan anak Saung Galih itu malah di Malang mas. Jagat Satrio. Wah, udah nggak lupa lagi. Jagat Satrio, terus ada yang di Pak Ngatimun Bantur itu, ada yang gede itu siapa namanya ya? Jarwo. Nah, Jarwo banyak lah mas. Banyak yang beredar di luar. Iya, dan sekarang ya secara nggak langsung teman-teman juga menikmati. Iya. Kalau saya bilang sih gini, saya objektif aja ya orangnya. Saya pun menikmati hasil kerja keras jenengan selama ini. Ya, setelahnya jenengan mengkonsep sedemikian rupa, dan ini nanti bibitnya mau saya taruh ke sana. Ini tentunya jenengan kan juga milih-milih tau kalau misalkan ada pembeli yang mau ini. Saya memang pilih-pilih mas, karena gini mas. Saya memikirkan keberlangsungan kambing itu sendiri. Kalau kambing itu tidak terpelihara dengan bagus, nggak mungkin akan muncul di. Jadi misal pun ini ada orang datang ke jenengan pada waktu itu, apa syukur barangnya laku atau jenengan lihat dulu orang ini? Saya lihat orangnya. Biasanya yang saya kasih barang yang benar itu satu pemula. Kalau dia pemain malah nggak pernah saya kasih mas. Why? Kenapa? Kalau pemain udah jelas pemain mas. Kita memunculkan orang-orang baru. Konsep saya memunculkan orang-orang baru. Betul. Nah kalau dia pemula muncul dengan bangganya. Iya, dengan bangga. Iya. Jadi yang ditanamkan
tetap ada unsur ininya ya, unsur apa ya, mutualismenya. Iya. Oh ini anaknya Sawung Gali, Iya, ini iya. namanya sini Katut lagi. Itu keberlangsungannya seperti itu. Jadi piye ya Mas, kita harus memikirkan keberlangsungannya seperti itu. Selama memelihara Sawung Gali, ada enggak momen atau fase yang paling diingat sama jenengan, yang paling berkesan lah selama yang paling berkesan itu malah menurut saya bukan di endingnya yang enak Mas, malah di titik terendahnya. Oh, yang di saat mau dijual Sawung Gali beranak jelek semua, mau tak jual rugi aja nggak ada yang mau, nggak ada yang nawar Sawung Mas. Gali belinya 42,5 juta. 42,5. Jenengan mau jual? Waktu itu kalau mau ada yang beli 20 juta aja saya kasih Mas. Bener, waktu itu kalau ada yang mau beli, wis kurang dari 20 juta asal laku saya kasih. Karena frustasi anaknya jelek-jelek. Iya. Akhirnya nggak jadi dijual, kenapa? Ya karena nggak laku. Karena nggak laku ternyata. Nggak laku Mas. Terus saya membiarkan Sawung Gali sampai nggak terawat juga lama. Memang apa ya, nggak begitu terawat. Kalau kita kan gini, kalau kita mikir ke kontes, baik nggak ada hasil kan percuma Mas. Iya betul. Nah, masa yuk beranak piala terus iya. Sedangkan Sawung Gali sendiri itu di event kontes itu prestasinya juga nggak bagus Mas, sebetulnya Mas. Malah nggak bagus? Nggak bagus. Sawung Gali itu prestasinya terbagus itu cuma dapat Grand Champion piala apa UGM di UGM. Itu piala terbagusnya itu. Selebihnya ya juara 4, juara 3, juara 4, juara ya itu. Berarti asalnya emang Sawung Gali ini bukan kambing jawara, bukan? Bukan Mas. Bukan. Kambing Sawung Gali itu kalau dilihat, jenengan kalau coba ada fotonya di zoom Mas. Di zoom. Itu telinganya akan jelek Mas, kepalanya akan jelek. Iya. Masalah dia cuma bagus di titik bulu sama posturnya saja. Foto zaman dulu sekarang kalau di zoom udah pecah. Gitu iya. Jadi kita mau lihat detailnya itu. Detailnya di sana. Itu sebetulnya bukan kambing kontes sebenarnya. Sawung Gali bagus di kontes itu kan karena perawatan saja Mas. Nah ini kita ketemu ini. Jadi kambing bagus karena memang dasarnya bagus, dengan kambing bagus karena perawatan beda Mas. Kambing bagus dengan memang dasarnya bagus. Memang dasar nilai seninya bagus. Beda dengan kambing biasa bagus karena dirawat. Itu akan ketahuan di anak-anaknya Mas. Hasilnya dia. Oke. Jadi kalau memang bagus karena nilai seninya bagus, yang namanya genetik kan genetik bagusnya diturunkan, genetik jeleknya diturunkan, ataupun sifat-sifatnya diturunkan, sifat jeleknya, sifat bagusnya diturunkan. Nah, itu akan kelihatan nanti di anak-anaknya Mas. Kalau memang dasarnya bagus, anaknya pasti akan menurun, genetik bagusnya akan muncul. Tapi kalau bagus karena dirawat, kupingnya jelek, kepalanya jelek, ya hasil anakannya juga akan seperti itu. Beda cerita ya. Iya. Nah, itu kalau memahami betul Mas, itu kambing breeding yang bagus dengan kambing juara. Kalau saya disuruh beli, saya pilih kambing breeding yang bagus. Iya, karena untuk berkelangsungannya. Iya. Kalau kambing juara itu kan kurang di telinga, kurang di kepala, itu bisa juara. Tapi kalau untuk di breeding kan karena dia menurunkan genetik itu sendiri, juga akan jomplang di situ Mas. Iya. Kenapa kambing juara kadangkala dijual nggak laku? Banyak kan kambing juara dijual nggak laku. Sudah harganya tinggi dijual nggak laku. Karena apa? Orang yang mau beli sudah berpikirnya ke arah breeding. Lah ini anakannya gimana? Nah itu. Jadi ya nggak sembarangan juga ya ternyata ya. Pokoknya main kambing ini Mas, nggak ada orang pinter. Semuanya belajar semua. Karena nggak ada ujungnya ini. Nggak ada ujungnya, betul sekali nggak ada ujungnya. Kita mau belajar, misalkan mau belajar soal bikin telinga lah katakan. Ini selalu ada yang baru, selalu ada baru. Jadi kita kayaknya kalau belajar soal hewan ini bukan ilmu pasti ya. Tapi menarik. Kalau bagi saya ini kita nikmatilah, apapun hasilnya kita nikmati. Itu akan menarik, jangan dijadikan beban. Wah keluar elek jadi beban, jadi aib, jangan.
dinikmati saja.